mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ikuti doanya. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Baik, Ibu absen dulu ya. Amelia, Maulida, Nike, Wiswa, sakit apa? Belum tahu, nanti dihubungi ya. Naila, mau berhenti. Wali kelasnya sudah tahu? Nurwaili, Nuriza, Nurul Indah, Putri Laura, Putri Nur Imama. Sakit apa ini? Sakit mata. Kodoan wa? Isma, Rauda, Levi, izin kemana? Ada kegiatan apa sih? Bukan apa tapi ya? Apa namanya? OSIS bukan ya? Rizka, Sarifah, Selfie ini tetap kabur ya? Belum balik? Sudah kembali. Tapi kasus tidak hari ini? Tidak mau sekolah? Kenapa? Ada yang satu kamar? Siapa? Kenapa Sofi? Tetap tidak mau, sudah dibawakan. Kemudian Siti Nur Aziza, Sofia, Yulia, sakit, Zainia, Tiara, berarti 3 anak yang tidak masuk ya hari ini ya. Lain 2 yang memang sudah berhenti ya. Nah, kalian kalau di rumah ya itu sering ditanyakan tidak sama orang tuanya sudah belajar atau belum seperti itu? Pernah? Ditanyakan setiap hari? Setiap hari? Iya kan? Benar? Ya. Berarti orang tuanya ini perhatian semua ya kalau di rumah? Ya. Yang kalau di rumah belajar kok usah disuruh orang tua siapa? Belajarnya nunggu disuruh orang tua. Kalau nggak disuruh nggak belajar? Kenapa seperti itu? Kalau nonton WA, yang luaran apa? Yang luaran, angkat tangan. Yang luaran. Oke. Punya WA? Punya. Facebook punya? Punya. Sering tuh baca-baca? Iya. Sering baca berita yang ada di WA atau di Facebook? Misal berita orang hilang? Pernah? Pernah dapat? Pernah. Seperti itu? Kamu kalau dapat berita seperti itu, apa yang kamu lakukan? Apa yang dilakukan? Ketika mendapat berita orang hilang, yang kamu lakukan apa?
Membaca. Terus setelah membacanya diapakan? Mengomentari. Apa yang dikomentari? Hah? Apa yang dikomentari? Coba, apa yang dikomentari biasanya? Kalau ada berita orang hilang, kemudian kamu mengomentarinya bagaimana? Menanyakan identitasnya. Ya. Biasanya ya di berita orang hilang, kemudian apapun itu ya. Apakah hanya foto saja ataukah ada teks di bawahnya? Ada teks di bawahnya. Teksnya itu biasanya berisi tentang apa? Kejadiannya. Terus lokasinya. Apa itu namanya? Tentang apa berarti? Tentang informasi dari gambar ataupun video ya yang diapakan? Di-share ya. Nah, berkaitan dengan itu, biasanya kan informasinya jelas. Nah, berkaitan dengan itu, hari ini kita akan mempelajari tentang teks eksposisi. Ya, tentang teks eksposisi. Nah, yaitu yang menyatakan satu informasi dengan sejelas-jelasnya. Sebelumnya, kita lihat dulu ya. Adakah dari ini ya, dari contoh ini, adakah informasi yang kamu dapatkan? Ada apa informasinya? Apa informasi yang kamu dapatkan dari ini? Sebutkan, coba. Siapa? Katakan. Yuk. Salah tidak ibu hukum. Tenang ya. Yuk, salah nggak apa-apa. Silakan. Kan tinggal menyebutkan saja dan membacakan. Ya. Masa mau ibu tunjuk nih? Ayo, langsung. Ya, silakan. Silakan. Ini informasinya. Satu, apa? Silakan dong sama Lia, silakan. Jam waktunya itu untuk sholat itu, Bu. Ya, jam berapa, sholatnya apa, kan tinggal menyebutkan kamu. Ya, sholat, barusan yang kamu sebutkan kan sholat isya, subuh, duhur. Nah, jamnya jam berapa? Kalau subuh jam berapa? Kurang jelas ya? Iya. Oke. Boleh maju kalau gitu. Apa? Ayo dituliskan aja di papan. Yuk, maju yuk. Sudah menuliskan salah satu informasi yang dia dapat dari berita yang dikirim di WA di sini ya, yaitu tentang sholat subuh ya pada tanggal 13 November 2023. Sholat subuh itu dimulai dari jam 3:34 WIB waktu Indonesia Barat. Nah, itu salah satu informasi yang didapatkan kamu dari berita ini ya. Nah, kenapa ibu menyertakan di sini mencarikan apa namanya ini contoh yang berkaitan dengan data? Karena teks eksposisi itu ya, teks eksposisi itu selalu berkaitan dengan data dan fakta nantinya. Ya. Nah, sebentar lagi
Ibu akan membagi kalian jadi beberapa kelompok. Tetapi sebelum itu ya perlu diperhatikan, yang punya HP jangan dinyalakan ya, karena kita sudah ada di lab sekarang. Jadi yang punya HP tolong dimatikan ya. Yang luaran kan memang kita tidak boleh membawa HP di sini ya. Jadi kenapa ibu pakai lab? Karena sekarang kita tidak akan menggunakan HP terlebih dahulu. Oke ya. Dan selama nanti kamu itu berkelompok, jadi saling membagi ya. Kelompoknya itu satu kelompok 2 anak, jadi nggak usah jauh-jauh, kita langsung sebangku saja ya. Satu bangku satu kelompok, satu bangku satu kelompok. Nanti satu bangku satu kelompok ini kemudian ada yang sendiri ya, karena ada yang tidak masuk ya. Yang sendiri nanti bisa bergabung dengan teman yang di depannya saja ya, biar dekat ininya apa namanya, nanti kerjasamanya ya. Itu ya. Jadi nanti satu kelompok 2 orang ini ya, satu kelompok 2 orang ini akan ya, kamu akan mencari, nanti endingnya akan mencari contoh teks, baik itu di WA-mu silahkan, baik itu kamu boleh cari di Instagram, boleh cari di Facebook, boleh cari di YouTube, terserah sosmed mana yang kamu gunakan atau yang kamu punya. Kamu cari satu berita di sana ya, kamu cari satu berita di sana, kemudian kamu nanti silahkan tentukan itu teks eksposisinya jenisnya apa, kemudian tujuannya nanti apa, seperti itu. Kamu googling, cari teks eksposisi itu apa sih dan tujuannya itu seperti apa, tujuannya itu bagaimana. Coba silakan googling, cari, yuk cari tentang materi teks eksposisi. Materi teks eksposisi. Yes, klik di sini. Teks eksposisi. Sini, teks eksposisi. Ternyata karena barusan sempat padam. Sini, ada yang mau mencoba googling di sini? Yuk, silakan yuk, sini, sini. Ayo. Ya, ya. Coba Sarifah bantu temannya untuk mencari, ketik. Enter. Sini, enter. Kali dulu, silakan. Baik, karena masih ada kendala di jaringan ya, jadi kita secara manual dulu sebentar Pak. Ya. Sebelum kalian nanti mencari dalam menentukan manakah yang eksposisi dan mana yang tidak, akan menentukan tentang ini. Depan. Ya. Ini adalah jenis teks berdasarkan isinya.
kalian ini LKPD ya, lembar kompetensi siswa yang harus kamu kerjakan nantinya ya per kelompok. Jadi ketika kalian kan bersama nih berdua, satu kelompoknya 2 orang, ada yang 3 orang ya. Itu nanti ketika temanmu membacakan, yang satu mengoreksi. Oh benar nggak ya disampaikan? Oh informasi yang disampaikan benar, maka kamu tulis dicetak di sebelahnya benar seperti itu. Ya atau kamu tulis B benar. Kalau salah berarti ditulis nanti S nanti ya di sini. Nah ini yang nomor 4 nanti ditulis benar atau salah di sebelahnya seperti itu. Ya. Kemudian nanti ganti temanmu yang satunya membaca, satunya mengoreksi. Tapi ketika temanmu lupa, maka yang mengoreksi harus mengingatkan. Salah, bukan itu. Harusnya begini. Nah, itu nanti diingatkan. Ya? Paham ya? Jadi nanti setelah mengerjakan, kamu akan masing-masing mempresentasikan ke ibu. Ya, mempresentasikannya. Satu, membaca dan menyampaikan informasinya. Yang satu, mengoreksi kalau salah atau kurang. Maka diingatkan temannya. Sambil menilai, oh benar temanku menyampaikannya benar. Oh ternyata yang ini kurang. Seperti itu. Nanti ketika kurang, maka diingatkan. Terbalik. Harusnya yang ini dulu. Oh iya, baru diperbaiki kembali oleh pembicara. Jadi nanti gantian, satu pembicara, satu pendengar. Setelah itu ditukar. Yang pembicara jadi pendengar, yang pendengar jadi pembicara. Seperti itu ya? Ya. Oke, ini sebelumnya ya. Sebelumnya ibu akan ya. Di sebuah danau hiduplah seekor kura-kura. Kalau teksnya, seperti ini, biasanya itu teksnya tentang apa atau jenis teksnya itu apa? Iya, film kartun itu isinya tentang ceritanya tentang apa atau isinya tentang apa? Iya, itu apa? Kura-kura yang kamu itu tentang? Deskripsi. Nah, ini jenis teks tadi ya, jenis teks berdasarkan isinya ada deskripsi, ada eksposisi, kemudian ada persuasi, kemudian ada argumentasi, dan ada narasi. Nah, yang kamu lihat ini itu apa? Adalah teks yang berisi tentang Deskripsi. Deskripsi apa? Coba lihat tuh. Karena itu akan membuatmu terjatuh. Ya. Tenang saja, aku akan memberikan sekuat tenaga. Dia ada alur di sana, ada tokoh.
Berarti tentang apa? Argumentasi. Narasi, ya. Yang ini adalah narasi, ya. Jadi cerita ini adalah narasi. Kenapa? Karena ada tokoh tadi ya. Narasi itu adalah cerita yang di dalamnya itu pasti ada tokoh. Nah, kita lihat lagi sekarang. Lihat nih, yang ini iklan, ya. Bukan. Lihat, setelah itu tidak semua air itu aqua, ya. Oke. Iklannya ya. Tidak semua air itu aqua. Dari iklan itu yang kamu tangkap informasinya apa? Setelah lihat iklan aqua tadi, apa yang kamu tangkap informasinya? Iklan itu ngapain sih ke kamu? Iklan itu ngapain ke kamu? Iya, mempromosikan. Mempromosikan itu berarti ngapain ke kamu? Ya, iklan itu berusaha ngapain? Meyakinkan. Ya, meyakinkan itu berarti kalau sebelum meyakinkan ngapain itu? Hah? Ya. Ini tadi ya. Ada Sprite nyatanya nyegerin. Maksudnya dia menuliskan Sprite nyatanya nyegerin. Apa? Apa maksudnya? Dia pengen ngapain ke kamu? Menawarkan ya. Menawarkan agar kamu beli ya. Menawarkan agar kamu beli. Itu berarti apa? Mengajak ya. Jadi kalau iklan itu berarti mengajak ya. Mengajak untuk beli. Ya, mengajak untuk beli. Kira-kira yang mana nih yang merupakan ajakan? Persuasi. Benar ya. Jadi yang menyatakan ajakan adalah persuasi ya. Berupa ajakan ya, untuk meyakinkan. Oke. Sekarang satu lagi. Kalian apa nih juicy burger nih? Teksnya, jenis teksnya? Persuasi ya. Nah kalau ini pergerakan indeks harga saham gabungan. Nih lihat ada data dan angka. Apa tadi kalau ada data dan angka? Eksposisi. Ya, jadi ingat. Cara gampang untuk mengingat eksposisi itu pasti ada data dan angka. Ya, berarti ini isinya adalah informasi sejelas-jelasnya. Disertai data dan fakta. Ya. Kalau deskripsi itu penggambaran. Misal, bagaimana kamu menggambarkan tentang pantai? Pantai adalah sebuah tempat di mana lautnya, airnya itu tergenang banyak, memantulkan cahaya dari
langit, misalkan seperti itu ya. Bagaimana cara kamu menggambarkan itu deskripsi. Kemudian kalau eksposisi itu adalah berisi tentang pemaparan informasi sejelas-jelasnya dengan data dan fakta. Kemudian persuasi, ya persuasi tadi ajakan, ayo beli, seperti itu ya, atau ayo buang sampah di tempatnya. Ya. Kalau argumentasi, nah, yang argumentasi ini berisi pendapat. Jadi, ya argumentasi ini paragraf atau teks yang isinya itu adalah pendapat kita, bagaimana cara kita menyampaikan ke orang lain, juga disertai data di sini ya. Tapi ini bersifatnya sifatnya yang di sini adalah subjektif ya, atau menurut pendapat kita saja, tidak objektif. Sedangkan kalau eksposisi ini sifatnya objektif ya. Kemudian kalau narasi tadi cerita. Nah, Ibu harap setelah kalian mengetahui depan ini ya, kamu bisa memahami apa itu teks deskripsi, apa itu teks eksposisi, persuasi, argumentasi, dan narasi. Dengan ini nanti ketika kamu mencari contohnya untuk mengerjakan tugas, kamu tahu, oh yang saya pilih ini ternyata bukan eksposisi tapi narasi, seperti itu. Ya, karena tugasnya adalah yang Eksposisi. Oke. Nah, sekarang coba silakan kamu cari googling atau kamu boleh cari di bukunya apa sih eksposisi itu? Yuk. Siapa? Teks eksposisi ya. Silakan. Teks eksposisi adalah Teks eksposisi adalah sebuah tulisan yang menjelaskan, menguraikan, atau memberikan informasi berupa fakta, bersifat ilmiah, serta bertujuan menambah wawasan dan pengetahuan pembaca. ya. Ya, jadi eksposisi itu sifatnya ilmiah. Ya, berisi tentang informasi untuk menambah pengetahuanmu. Ya, terima kasih. Kemudian, nah, setelah itu kira-kira untuk apa sih atau tujuannya apa teks eksposisi itu dibuat? Ya, silakan. Ada 6. Silakan. Eksposisi definisi, eksposisi proses, eksposisi ilustrasi, eksposisi laporan, eksposisi perbandingan, eksposisi pertentangan. Oke. Terima kasih ya. Jadi itu tadi ada beberapa contoh dari jenis-jenis teks eksposisi. Nah, tadi kan sudah contoh, bukan contoh ya, tadi jenis depan, kemudian kamu eksposisinya sudah, tujuannya sudah, jenisnya sudah. Yang belum itu strukturnya. Nah, di eksposisi itu ada strukturnya. Apa saja struktur teks eksposisi? Silakan, ya. Tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Benar, ya. Jadi struktur teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama itu ada tesis, kemudian ada argumentasi, dan ada penegasan ulang. Yang tahu tesis itu apa? Angkat tangan. Oke, silakan. Tesis adalah pembagian pembuka, pengenalan isu dan masalah. Benar. Tesis itu isinya adalah masalah. Jadi orientasi masalahnya, isu yang ditawarkan itu apa, atau masalah yang akan diangkat itu apa, itu ada di tesis. Kemudian yang kedua, argumen. Siapa yang argumen? Silakan, Bu Riza. Argumen, pemaparan pendapat dikuatkan fakta dan data. Oke, berisi tentang pemaparan pendapat. Nah, jadi tadi kan awalnya itu tesis tentang permasalahan. Yang kedua itu argumen. Argumen ini adalah apa yang disampaikan penulis dikuatkan dengan data dan fakta untuk menguatkan isu yang dia bahas. Itu di argumen. Sekarang yang ketiga itu penegasan ulang. Apa? Siapa? Oke, silakan penegasan. Oke. Penegasan ulang berisi penegasan kembali pendapatnya dengan penambahan saran. Oke, ya. Jadi penegasan ulang itu berisi tentang penegasan kembali. Sudah ya, jangan ditertawakan kalau berbicara, nggak boleh. Ya, hargai pendapat orang lain. Sudah diam. Ya, tadi yang disampaikan temannya benar. Di penegasan ulang itu menegaskan kembali apa yang sudah disampaikan di tesis dan argumentasi. Ya, itu dirangkum, diletakkan di penegasan ulang, ditambahkan saran jika ada ataupun kesimpulan secara umum.
itu isinya penegasan ulang. Nah, biar kalian nggak bingung nih, Ibu sudah carikan contohnya. Ya, jadi ini contohnya itu judulnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Tesis tadi berisi tentang isu atau permasalahan yang diangkat ya, bisa kamu baca di sini. Kebersihan sekolah adalah salah satu dari beberapa faktor penting menciptakan kenyamanan di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Setiap sekolah selalu mengajarkan siswa-siswi agar menjaga kebersihan sampai di sini ya. Beberapa cara bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya, menghapus papan tulis dan menyapu ruang kelas. Masalah apa yang dibahas? Kebersihan. Kebersihan di mana? Sekolah. Kelas ya. Jadi ini yang ditunjukkan isu yang dibahas adalah kebersihan kelas. Ya. Oke. Sekarang apakah ada data? Tadi kan argumentasi isinya tentang data nih. Nah, kita lihat nih. Di kelas biasanya dilakukan pembagian piket. Nah, dilakukan pembagian piket itu data yang disampaikan. Untuk itu tugas piket biasanya bertugas menyapu, menghapus papan tulis dan menyiapkan. Nah, ini juga data. Untuk mendukung tadi isu yang disampaikan yaitu tentang kebersihan Kelas. Itu argumentasinya. Kemudian penegasan ulang. Penegasan ulang tadi ya berisi tentang penegasan kembali ya. Kebersihan lingkungan sekolah menjadi yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolah. Ini tadi ada di paragraf 1. Ya. Dan faktor penting demi meraih proses belajar mengajar yang nyaman. Kebersihan lingkungan sekolah juga menjamin kebersihan seseorang dan kesehatannya. Karena itu kebersihan adalah usaha manusia sehingga lingkungan tetap sehat, terawat secara terus menerus. Ya, di sini disampaikan sebenarnya ini saran. Jadi karena itu kebersihan adalah usaha manusia sehingga lingkungan tetap sehat. Jadi maksudnya adalah ayo jaga kebersihan agar manusia itu ya lingkungannya tetap sehat dan terawat. Jadi itu sebenarnya sarannya di sana. Ya, paham ya? Paham. Oke, baik. Selanjutnya kita akan beralih ke tugas masing-masing. Nah, sekarang silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya. Ya, silahkan cari satu contoh. Masing-masing cari satu contoh teks eksposisi. Lalu kamu dari contoh itu tentukan ya tujuannya apa, kemudian informasi yang terdapat di dalamnya apa saja, dan jenis dari teks eksposisimu itu apa, sesuai dengan LKPD. Sudah ya, paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Maka kalau begitu disilakan. Silakan cari contoh teks eksposisinya. Boleh kamu googling, apa sudah bisa untuk googlingnya? Ya? Atau ibu carikan deh ya. Nah, kamu pakai ini, boleh. Ya. Satu kelompok ini boleh pakai ini. Ya, silakan. Jadi silakan ini dicari tentang ini ya, yang sudah di ini. Nah, tujuannya, posisinya ya, kemudian strukturnya, kemudian informasinya apa yang kamu dapat dilihat disebutkan. Ya, boleh 3, boleh 5. Kemudian jenis teksnya. Ya, tadi kan ada berapa jenis teksnya? Ada 6. Silakan selanjutnya. Ya, itu ya bersama. Kenapa? Coba lihat dulu. Nah, ini tentukan dulu. Apakah ini teks eksposisi atau bukan? Ya, seperti tadi kan? Seperti tadi ya, perhatikan dulu ya. Ketika kamu mencari contoh. Nah, kelompok sana itu sudah menggunakan yang ini. Terus menggunakan yang ini. Nah, yang ini belum nih. Bisa baca ini? Bisa. Ya, tidak apa-apa. Berarti kamu gunakan yang ini.
Ya. Untuk menganalisis yang nomor 4, mengerjakan yang nomor 4. Ya. Kalau nggak tahu bentar lagi tanya Rip. Iya. Oke. Ya, sama-sama. Nah, tujuannya ini cara menentukan tujuan. Judulnya tentang apa? Nah, perkembangan pariwisata di September 2021. Pariwisatanya di mana? Di mana ini tempatnya? Mana ayo? Ini kan? Ini di mana ya tempatnya? Di mana nih? Di mana ini? Mancanegara. Kemudian yang ini juga sama, mancanegara semua. Perkembangan pariwisata September 2021 apa saja yang dijelaskan di sini? Ini kan ada beberapa pariwisata kan, bukan hanya satu. Masuk. Ya. Pariwisatanya apa saja yang dijelaskan di sini? Ya, ini juga jumlah kunjungan. Oh, ini yang menggunakan angkutan, ini yang menggunakan, ini yang pejalan kaki, ini yang menggunakan Angkutan. apa gitu? Pesawat. Ya, pesawat dan lain sebagainya ya. Yang ini yang nah, di sini ya, coba kamu baca ini. Generasi hebat, Nah, Anto adalah lulusan SMK Generasi Hebat. Ya. Siapa Anto? Tokoh. Kalau tokoh itu apa tadi? Narasi. Berarti bukan ya. Berarti kamu harus cari lagi teksnya. Oke? Berarti bukan, cari lagi ya. Kira-kira teksnya itu adalah kayak ini. Atau bukan kayak ini. Bisa kamu baca yang ini? Bisa nggak? Apa itu? Sikap hunian nomor. Yang ini. Kalau ini kan hanya tingkat bagaimana cara kamu menuliskan informasinya. Yang ini. Kedatangan wisatawan mancanegara. Gak apa, kenapa? Gak usah salah, gak usah takut salah. Tidak ibu hukum lari, ya, tenang. Jadi, nah ini ya, ini kan ada infografik data statistik mengenai perkembangan pariwisata Indonesia pada bulan September. Ya. Berarti ini isinya tentang pariwisata, ya, pariwisata. Nah, itu yang kebetulan yang kamu baca itu barusan tentang perkembangan apanya itu? Tentang apa ini? Ini khusus tentang apa tadi? Tingkat? Nah, tingkat penghunian kamar hotel. Jadi pada, nanti kamu tulisnya bagaimana cara menulisnya tadi? Pada bulan, ini pada bulan apa? Pada bulan September 2021. Ini tingkat ya, sejumlah 36,64%. Ya, seperti itu cara menulisnya. Ya, jadi nanti informasi yang kamu dapatkan itu kamu harus tulis lengkap. Sebelumnya kamu cari dulu tujuannya tadi apa? Tujuannya apa? Kalau tujuan itu menggabungkan antara judul apa yang dibahas spesifiknya ini sama ini, digabungkan jadi satu. Jadi ketika kamu baca ini, apa yang kamu tahu? Apa yang kamu tahu? Peningkatan tentang apa tadi? Nah, peningkatan penghunian kamar. Jadi yang ini khusus yang ini ya, kita nggak bicara semua ini ya, khusus yang ini berarti tujuannya tentang untuk apa? Memberitahu. Ya, memberitahu pada halayak umum tentang peningkatan penghunian kamar di bulan September 2021 ya. Seperti itu dilanjutkan. Ya,
semua informasi yang terdapat di sini silahkan kamu tulis. Kemudian ya, ditulis di belakang yang KB di sini. Atau kamu pakai lembaran dulu nggak? Oh iya, yang dikerjakan yang A, C. Ya, yang nomor 4 yang A, C, dan B. Ya, sebelumnya kita baca Oke. Oh iya, dirimu apa? Dirimu. Nah, setelah kamu baca, kamu dapat informasi apa? Tentang jumlah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja Indonesia-nya kenapa? Mengalami kenaikan. Ayo. Gimana? Jumlah angkatan kerja Indonesianya kenapa? Mengalami kenaikan? Orangnya Iya, terus? dibandingkan dengan Agustus tahun Sebelumnya. Iya. Berarti dari satu kalimat ini kamu kan dapat ada jumlah kenaikan berapa orang dari Agustus tahun lalu sampai Agustus tahun sekarang. Ini kan dari tahun sebelumnya, Agustus tahun lalu. Berarti yang sekarang sampai kapan ini? Sampai Agustus tahun sekarang kan? Iya. Iya. Berarti informasi yang kamu dapatkan berarti ada kenaikan 1,93 juta orang. Ya, dibandingkan dengan Agustus tahun sebelumnya. Tuh. sampai sebelumnya ini. Ya, sampai sebelumnya. Gunakan bahasamu sendiri biar lebih gampang. Ya. Jadi diambil digarisbawahi mana yang penting saja informasi yang kamu dapatkan. Ya. Cirinya mana? Ciri-ciri tes eksposisi berdasarkan fakta dan data, mana datanya? Ayo, kamu yang mana yang dikerjakan? Iya benar nomor 4. Yang 4 yang kita cari aja. Cari ini aja ya. Ya. Enggak usah. Ya, enggak usah ini dari ini ya. Ya, sama-sama. Kalau untuk menentukan tujuan berarti dari judul sama ya. Yang dikerjakan ya ini. Oke, yang dijadikan yang ini saja. Cirinya ini. Sama ini, sama ini. Jadi yang tujuannya saja. Kemudian yang C dan yang D. Ya, tujuan, informasinya, terus isi. Kedatangan wisatawan Nah, setelah kamu baca ini apa yang kamu dapat? Kamu tahu tentang apa setelah baca ini? Peningkatan apa?
ini kan tujuannya apa? Untuk menjabarkan tentang kedatangan, untuk menjabarkan tentang kedatangan wisatawan dari Indonesia dari mana? Dari beberapa negara ini pada bulan September. Ya, itu ya dirangkai sendiri ya. Meningkatkan sektor ekonomi di Indonesia itu tujuannya. Ya, nanti informasinya apa saja kamu baca, kamu tuliskan. Ya. Tujuan dari teks eksposisi adalah menjabarkan meningkatkan sektor ekonomi di Indonesia itu tujuannya. Ya, nanti informasinya apa saja kamu baca, kamu tuliskan. Ya. Satu, kamu cari tujuannya, jenisnya apa, jenis eksposisi yang kamu lihat, terus sama informasi yang disampaikan. Oke? Pakai eksposisi, maksudnya contohnya setelah kamu cari, kamu pakai yang mana? Kan saya baca dulu ini tujuannya apa. Setelah itu ya tentukan, setelah kamu baca ini termasuk jenis teks eksposisi yang mana dari yang keenam ini gitu. Ya. Setelah itu informasinya apa, dibagi aja. Kamu kan berdua, kamu ngerjakan tujuan sama jenis, saya ngerjakan informasi seperti itu. Iya. Harusnya kamu tuh ngomongnya seperti ini, misalkan gini ya, kamu kan dilihat dulu infografik data statistik mengenai penciptanya harusnya apa dong ini? Saya akan menjelaskan tentang tujuan dari perkembangan pariwisata September 2021, yakni menggambarkan, menjabarkan tentang apa? Menjabarkan tentang infografik, data statistik. Terus kamu diem apa ya, lupa. Nah, itu tugasnya pendengar yang bacakan mengenai perkembangan gitu, nanti yang pendengar ya berarti oh iya mengenai perkembangan apa yang disampaikan itu selanjutnya ya. Jadi ketika temannya itu berhenti ketika menyampaikan informasi, maka pendengarnya wajib mengingatkan ya. Dari isinya ini tentang pertentangan. Menurut kamu eksposisi pertentangan, alasannya apa? Alasannya apa? Ini kelompok satu nih ya. Siapa nih namanya? Rizka.
baca dulu isinya tentang apa, baru ya. Lalu latihan. Yang mau menyampaikan nanti tentang tujuan dengan jenisnya siapa, yang menyampaikan informasi siapa. Karena satu nanti ketika yang menyampaikan tentang informasi sama jenis, tujuan sama jenis, itu yang satu kan mendengarkan. Ketika salah, maka yang satu mengingatkan. Ya. Sudah selesai? Tujuannya sudah? Jenisnya sudah? Tentukan. Apakah Laili nanti yang baca tujuan dan jenis, apakah Mike yang baca informasi. Nanti di taruh aja. Iya gantian. Nanti kan ketika satu membacakan, yang satu dengarkan. Oh salah, kamu tambahin. Ya. Yang satunya mengingatkan. Yang satu baca ya. Ya, apa nih? Iya. Iya. Aziz ya. Nah, karena ada tiga, berarti nanti sama-sama yang tujuannya sama, yang informasi sama, ya. Yang satunya apa tadi? Jenis. Sudah ya? Yang baca jenis sama informasinya, jenis sama tujuannya itu sama. Ketika informasi. Ya, berarti kelompok 5 namanya siapa? Sofiatul dengan Kismat ya. Ya, Kismat. Yang nanti untuk jadi pembaca dulu siapa? Sofia dulu berarti. Ya, yang untuk tujuan dengan jenis. Yang apa satunya? Informasi kamu. Oke. Dengan Zainia. Nah, nanti ini yang jadi pembicara dulu siapa? Yang membacakan tujuan dan kamu berarti udah ya. Baru yang informasinya nanti Zainia. Dengan yang akan nanti jadi pembicara dulu. Siapa? Yang untuk menyampaikan di tujuan dan jenisnya. Maulida dulu berarti ya. Baru nanti yang menyampaikan informasinya sih Nurul. Udah. Sudah selesai. Semangat ya. Maaf tadi. Di kelompoknya ya. Silakan mulai mencoba berbicara, mulai mencoba untuk membacakan, dan yang temannya atau pendengarnya mulai mendengarkan dan mengoreksi. Ya, jadi nanti ketika sudah maju di depan, kalau bisa sudah tidak salah lagi. Ya, oke. Teks eksposisi, ya. Coba dibaca lagi sekali lagi kalau ketika kita mencari apa yang akan kamu kerjakan. Ya. Sini. Nah, kamu mungkin bisa pakai yang ini. Nah, ini bisa baca itu. Baca tabel ini. Ya. Berdua bisa baca tabel ini ya. Nah, boleh. Jadi kamu nanti mengerjakannya yang ini ya. Jadi ini tabel ini tentuannya berapa? Ketika kamu mencari contoh, ya, ketika mencari contoh, diingat kembali, dibaca dulu. Ya, dibaca dulu contohnya itu. Setelah kamu membaca, kalau di dalamnya itu berisi tentang penjabaran informasi tentang satu objek yang sejelas-jelasnya, yang ada datanya dan berdasarkan fakta juga ilmiah, maka itu teks eksposisi. Tapi kalau di dalamnya itu berupa cerita atau ada tokoh, maka dia bukan teks eksposisi. Ya, coba dibaca lagi sekali lagi kalau ketika kita mencari apa yang akan kamu kerjakan. Ya.
tujuan. Berarti tujuannya tentang apa nih? Tadi tujuannya teks eksposisi apa tadi? Teks eksposisi itu tujuannya? Menambah wawasan dan pengetahuan pembaca. Nah, berarti ini menambah wawasanmu tentang apa? Kan ditambahkan nih. Nah, menambah wawasan tentang kunjungan wisatawan mancanegara. Terus apa lagi? Apa lagi ini di sini? Tujuannya tadi apa saja? Mau nanti? Itu jumlahnya. Ya, ini sudah berarti tambahkan di sini kan menambah wawasan pembaca tentang kunjungan wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia pada Agustus. Ya, sudah seperti itu. Ya, berarti awalnya bukan ada. Ini informasi kalau seperti ini. Ya, kalau kamu penulisannya ada 124,75 ribu jumlah, ini berarti informasi. Tapi kalau tujuan, apa sih yang kita dapat? Atau saya dapat apa kan gitu ya? Berarti adanya tambahan wawasan mengenai kunjungan wisatawan kayak gitu. Ya, kalau kamu kalimatnya menggunakan data seperti ini, itu berarti informasi. Ya, tuh. Kemudian berarti ini tadi yang menambah wawasan ya. Kemudian tadi yang jenisnya. Setelah kamu baca, itu jenisnya tentang apa? Ini jenisnya kan ada 6 nih. Ya, saya tahu. Jenisnya. Ini tentang apa? Kamu yang mana ini? Oh, dua-duanya iya. Nah, ini ya, dua-duanya berarti. Setelah kamu baca, jenisnya masuk yang mana? Definisi kah? Proses kah? Ilustrasi? Laporan? Terus apa ini? Perbandingan? Atau pertentangan? Tentang apa? Teks eksposisi ya apa nih? Tarik wisata. Iya bukan? Apakah tentang yang ini yang ilustrasi? Ya tuh teks yang Eksposisi laporan. eksposisi laporan. Jadi kamu tuliskan dulu. Mana tadi? Iya. Ada yang iya berarti. Berarti itu laporan apa? Eksposisi berjenis laporan. Jika kamu isinya tentang laporan, ya. Kemudian yang perbandingan yaitu misal keadaan lab DKV lab 3 ini di bulan September terisi berapa komputer misalkan. Keadaan lab DKV lab 3 di bulan Desember terisi berapa komputer. Itu membandingkan. Apakah begitu? Ya. Berarti ya termasuk yang perbandingan. Ya? Iya. Sudah menemukan semua berarti jenisnya. Iya. Sudah. Berarti nanti kamu tinggal menyampaikan di depan. Nah, tidak usah bingung ketika kalian itu menentukan jenis teks eksposisinya. Kan sudah ada tadi yang kamu bacakan ya. Yang pertama itu ada teks definisi ya, yaitu yang memaparkan definisinya atau pengertiannya. Dari yang kamu baca, adakah pengertiannya di sana? Ada. Tapi apakah keseluruhannya itu isinya tentang pengertian? Oke. Yang kedua, eksposisi proses ya, yaitu berisi langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu. Apakah yang kamu kerjakan eksposisinya itu berkaitan dengan langkah dan cara? Tidak, berarti bukan, kan begitu. Ya. Kemudian selanjutnya, yang ilustrasi yaitu teks yang memaparkan informasi atau penjelasan tertentu dengan memberikan gambaran sederhana. Adakah gambarnya? Ada. Oh, yang di kelompokmu ada berarti ya? Nah, gambarnya tentang apa? Apakah tentang topik yang memiliki kesamaan sifat atau kemiripan tertentu? Gambarnya itu apakah menyamakan antara topik A
bukan ilustrasi, kan seperti itu. Kemudian selanjutnya eksposisi laporan, yaitu teks eksposisi yang menyampaikan laporan peristiwa atau penelitian tertentu. Apakah tentang peristiwa atau penelitian? Iya. Ada yang iya berarti. Berarti itu laporan apa? Eksposisi berjenis laporan. Jika kamu isinya tentang laporan. Ya. Kemudian yang perbandingan, yaitu teks eksposisi yang berisi ide, gagasan disajikan dengan cara membandingkannya dengan gagasan lain. Jadi ada dua objek yang dibandingkan. Apakah yang kamu baca itu ada dua objek atau hanya satu objek? Iya, itu apa? Satu atau dua? Dua. Dua. Yang dibandingkan. Dua objek yang dibandingkan. Ingat, kalau dua objek yang dibandingkan berarti misal keadaan lab DKV lab 3 ini di bulan September terisi berapa komputer misalkan. Keadaan lab DKV lab 3 di bulan Desember terisi berapa komputer. Itu membandingkan. Apakah begitu? Iya. Berarti ya termasuk yang perbandingan. Ya? Iya. Sudah menemukan semua berarti jenisnya. Iya. Sudah. Berarti nanti kamu tinggal menyampaikan di depan. Ya, saya. Bukan saya ya. Kami. Semua ya, berarti ya. Bentar lagi silahkan per kelompok maju untuk mempresentasikan di depan ya. Kami dari kelompok 1. Nama saya Wahyu Indah Kumalasari. Di samping saya siapa? Misalkan Syarifah. Syarifah F. Karina akan membacakan hasil analisis kami mengenai teks eksposisi. Apa judulnya yang kamu bacakan? Ya. Kan ada judulnya di situ. Teks eksposisimu judulnya apa? Misal PLC, Programmable Logic Controller. Misal, ya. Oke. Sebelumnya saya sebagai pembicara, seperti itu, ya. Sebelumnya saya sebagai pembicara akan membacakan tentang tujuan dan jenis dari teks eksposisi ini. Dan rekan saya Syarifah akan bertindak sebagai pendengar. Nanti ketika Syarifah menjadi pembicara, dia akan menyampaikan tentang informasi yang terdapat di dalam teks eksposisi ini dan saya akan menjadi pendengar. Gitu. Paham? Bisa? Insyaallah. Bisa. Bismillah ya. Siap sudah? Belum. Kok belum? 2 menit lagi. Tidak apa. Tidak masalah. Iya. Perbandingan. Karena kamu sakit, tidak apa-apa deh dari sini. Yang lainnya di depan tuh ya. Bu sakit. Karena nanti kita di pertemuan selanjutnya ya, kita itu akan menulis teks eksposisi. Kalau sekarang kamu masih membaca teks dan menganalisis baik itu tujuan, baik itu jenis, ya, kemudian informasi yang di dalamnya, nanti kamu itu akan menulis teks eksposisi. Kalau sudah menulis berarti masing-masing. Kalau masih harus presentasi di pertemuan selanjutnya, berarti nanti kamu habis waktunya. Ya, jadi harus selesai hari ini. Habis. Waktunya sudah habis. Ya, penilaiannya. Nih, kriteria penilaiannya ketika kamu menyampaikan nanti di depan, bacakan. Dari aspek kelancaran, kalau sangat lancar itu 85 sampai 100. Kalau cukup lancar, cukup nih 70 sampai 84. Kalau kurang lancar, maka 55 sampai 69. Ya. Kemudian kelengkapan informasi. Kalau informasimu yang disampaikan itu benar, maka 85 sampai 100. Ya. Kalau yang disampaikan itu sedikit kurang lengkap, jadi kan ibu nyuruhnya tadi 3. Kamu coba menyampaikan 2, nah berarti nggak lengkap tuh. Ya, maka kurang nilainya dari 70 sampai 84 misalnya. Kemudian ada kebenaran isi.
rapi. Jadi kalau yang kamu sampaikan itu benar, nggak ngarang. Jadi sesuai dengan teks yang kamu bawakan nanti ya. Itu maka 85 sampai 100. Tapi kalau hanya sebagian saja yang benar, maka seperti tadi ya, rentangnya 70 sampai 84. Setelah itu nanti ketika sudah dikumpulkan ya, ketika dikumpulkan nih, nah, ada kerapian. Ada nilai kerapian, keindahan. Ya. Kalau tulisannya nggak rapi, kan kalau sudah dikumpulkan, nanti kan setelah kamu maju bisa direvisi kembali, ya. Baru ditulis dengan rapi. Kalau rapi itu 85 sampai 100. Kalau kurang berarti 70 sampai 80. Iya, ditulis di belakangnya. Ya. Itu kisaran dari nilai. Oh, 1. Mana tadi bolpen ibu? Bolpen ibu. Kalau ibu di sini, kamu ini rekam ya. Ini aku potong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Antur Nikma dan di samping saya berdirinya kami di sini. Saya akan membacakan dengan sendiri. Terus, dan yang lainnya diam dulu ya. Biarkan temannya. Tentang meningkatnya sektor perekonomian Indonesia. Informasi yang saya dapatkan, tujuannya untuk meningkatkan kekayaan sumber daya alam menjadi kekuatan yang sangat berperan bagi Bisa, nggak ada orang. Kita waktu terbatas. Kamu nanti bisa pulang jam 2 kalau saya dapatkan pada Agustus 2021 jumlah angkatan kerja Indonesia sebanyak 140,15 juta orang mengalami kenaikan 1,96 juta orang dibandingkan dengan Agustus tahun sebelumnya. Jenis yang saya dapatkan, teks eksposisi perbandingan. Karena teks eksposisi yang berisi ide atau gagasan yang disajikan dengan cara membandingkannya dengan gagasan lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang rapi untuk dikumpulkan, ya, gitu. Silakan kelompok 2 maju untuk mempresentasikan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Nika dan Putari dan rekan saya Bailey. Kami akan mempresentasikan analisis tentang eksposisi. Tujuannya untuk meningkatkan sektor perekonomian Indonesia saat ini semakin meningkat akan kekayaan sumber daya alam yang saat ini menjadi kekuatan yang sangat berperan bagi majunya perekonomian Indonesia. Dan menurut informasi seperti contoh pada Agustus 2021 jumlah angkatan kerja Indonesia sebanyak 40,15 juta orang mengalami kenaikan 1,93 juta orang dibandingkan dengan Agustus tahun sebelumnya, sehingga persentase angkatan kerja PPAK turun naik sebesar 0,03 poin.
dapat dikatakan juga bahwa teks eksposisi termasuk ke dalam teks non-fiksi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangannya untuk kelompok 2. Ya, nah untuk kelompok 2 ini kalau masalah pelajarannya bagus ya, sudah lancar, sudah tidak tegang lagi ya, padahal tadi sakit perut ya. Gak jadi sakit perut ya hari ini, alhamdulillah. Ya, jadi untuk kelancarannya sudah bagus. Kemudian kelengkapan informasi yang disampaikan pun ya itu sudah bagus ya. Kelengkapan informasinya sudah lengkap. Hanya saja ada yang kurang. Sedikit tadi ya, kurang sedikit tapi sudah bagus sih benernya. Untuk menyampaikannya ya. Untuk kebenaran isinya itu ada yang kurang saja. Ya ini tentang jenisnya. Ya, jenisnya tadi semua yang kita kerjakan ada jenis eksposisi. Cuma harusnya kamu itu menentukan jenisnya dari ke-6 jenis tadi, jenis eksposisi. Ya, apakah itu eksposisi definisi, apakah yang laporan, apakah yang perbandingan, ataukah yang pertentangan dan lainnya. Tapi sudah bagus ya. Untuk semuanya sebenarnya bagus. Andaikan kamu tadi itu tentang jenis eksposisi pasti dapat 100. Ya, tapi ini sudah bagus. Ya. Selamat. Oke, untuk selanjutnya kelompok 3. Silakan. Ya, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Triloga Sodikin dan di samping saya Randa dan Tiara Aprilia Molina. Di sini saya akan menyampaikan eksposisi laporan tentang infografik data statistik mengenai perkembangan pariwisata Indonesia pada bulan September 2021. TPK dan LLM Hotel Klasifikasi Bintang di Indonesia September 2021. Peningkatan penghunian kamar atau disebut TPK Hotel Klasifikasi Bintang di Indonesia sebanyak 36,64%. Rata-rata lama menginap atau disebut RLM tamu asing dan tamu Indonesia pada hotel klasifikasi bintang di Indonesia sebanyak 1,59 hari. Sekian info dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah disampaikan ya? Sudah ya? Tujuan dan jenisnya sudah disampaikan ya? Oke, baik, sudah lancar ya? Menyampaikannya lancar, hanya tadi pembagiannya kurang merata ya. Ini kan harusnya kan ada 3, satu membagikan tujuan, satu membacakan tentang jenis, yang satu tentang informasi ya. Tadi kan Ibu sudah sampaikan di awal, pembagian peranannya itu harus rata. Oke, tidak masalah ya. Yang jelas tadi sudah lancar di depan ya, tidak grogi, sudah bagus. Untuk selanjutnya kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Cahyani dan rekan saya Nurizatul Fadila. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan perkembangan pariwisata September 2021. Yang pertama, tujuan. Adanya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia pada bulan Agustus 2021. Yang kedua, informasi. Perkembangan kunjungan wisata mancanegara dari Januari sampai September 2020 3,59 juta hingga Januari sampai September 2021 1,19 juta. Jadi perkembangan kunjungan tersebut semakin menurun, sedangkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara September 2021 menurun. Moda angkutan
memajukan atau mendorong perkembangan pariwisata. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangannya ya. Untuk kelompok 4 tadi sudah bagus ya. Pembagiannya juga sudah rata dari awal ya. Pembagiannya juga sudah baik, penyampaiannya juga tenang. Jadi kelompok selanjutnya diharapkan untuk lebih baik lagi ya. Yuk kelompok 5 nih, silahkan. Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Rizkia. Dan saya Bismatul Rahmatinullah. Berjudulnya kami di sini akan menyampaikan dan mempresentasikan apa yang kami analisis tentang perkembangan pariwisatawan di bulan September pada tahun 2021. Saya akan membacakan tujuan dan jenis teks tersebut. Untuk informasinya akan dibacakan oleh tujuan untuk menyambarkan kedatangan para wisata dari beberapa negara ke Indonesia di bulan September pada tahun 2021. Untuk mengajak warga Indonesia mengetahui tentang TPK dan HLM Hotel Klasifikasi Bintang Indonesia September pada tahun 2021. Berikut data dari hotel. Jenis teks tersebut adalah eksposisi laporan. Eksposisi laporan yaitu teks eksposisi yang menyampaikan laporan peristiwa atau kejadian tertentu. Berikut data dari kedatangan wisatawan mancanegara September pada tahun 2021 di 5 menara berikut. 1. Timor Leste 57,65%, Malaysia 31,47%, Tiongkok 1,76%, Papua Nugini 1,73%, Amerika Serikat 1,12%, 36,64% di tingkat penghuni kamar hotel klasifikasi bintang di Indonesia, 1,59 hari rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu Indonesia pada hotel klasifikasi bintang di Indonesia. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk temannya kelompok 4. Kelompok 5 ya, maaf kelompok 5 lupa itu. Kelompok 5 ya, maaf kelompok 5 lupa itu ya. Sudah bagus ya, tenang juga penyampaiannya. Ibu kira tadi sudah cuma Sofi saja yang mau menyampaikan, ternyata tidak. Ya, jadi udah bagus ya. Kelancarannya juga tenang ya. Informasinya yang disampaikan juga lengkap, kemudian kendaraan isinya juga banyak ya. Sudah bagus. Sekarang kelompok 6. Yuk, kelompok 6. Sekarang maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Batul Jana dan rekan saya Zainia. Kami akan mempresentasikan tentang teks eksposisi. Tujuan meningkatkan sektor perekonomian Indonesia saat ini meningkat. Kondisi perekonomian
Ekonomi di Indonesia saat ini semakin meningkat. Kekayaan sumber daya alam menjadi kekuatan yang sangat berperan bagi majunya perekonomian Indonesia, dan ilmu pengetahuan dan teknologi juga ikut mendukung berbagai sektor perekonomian. Pada Agustus 2021, jumlah angkatan kerja Indonesia sebanyak 140,15 juta orang, mengalami kenaikan 1,93 juta orang. Di Agustus tahun sebelumnya, tingkat partisipasi angkatan mengalami kenaikan 1,3. Partisipasi angkatan kerja tidak naik sebesar 0,3 poin. Jumlah penduduk Indonesia kerja sebanyak 130,5 juta orang, naik sebanyak 2,60 juta orang. Agustus 2020, lapangan pekerjaan industri pengolahan 0,65 poin. Industri pengolahan terdiri atas industri besar, industri sedang, kecil, dan industri rumah tangga. Yang mengalami penurunan terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan 1,43 poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi kelompok 6. Ya, kelompok 6 sudah membacakannya dengan lancar. Hanya saja tadi suaranya kurang keras. Ya, suaranya kurang keras. Jadi kalau ibu nggak duduk di depan ya nggak dengar. Kalau itu di belakang tadi kayak teman-temannya kurang mendengar mungkin ya. Kan suaranya tadi pelan. Di depan aja ibu kayaknya kok pelan banget ini ya suaranya. Tuh ya. Jadi hanya kurang suaranya saja yang kurang keras. Kalau yang lainnya sudah bagus ya, lancarnya sih lancar, tenang. Informasi yang disampaikan juga lengkap ya. Hanya tadi suaranya saja yang kurang. Oke, sekarang nih kelompok terakhir, kelompok 7, yuk disilahkan. Kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, perkenalkan nama saya Mahidah Rahma dan nama saya Nur Indah. Berdirinya kami di sini akan menyampaikan mempresentasikan satu teks yang bertujuan meningkatkan sektor perekonomian Indonesia. Jenis eksposisi perbandingan. Informasi pada Agustus 2021, jumlah angkatan kerja Indonesia sebanyak 140,15 juta orang, mengalami kenaikan 1,93 juta orang, sehingga tingkat partisipasi angkatan kerja TPAK turut naik sebesar 0,03 poin. Di samping itu, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja sebanyak 131,5 juta orang, naik sebanyak 2,60 juta orang dari Agustus 2020. Lapangan pekerjaan mengalami peningkatan persentase terbesar adalah sektor industri pengolahan 0,65% poin. Industri terbagi 3, yaitu industri sedang, industri kecil, industri rumah tangga. Lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan 1,43% poin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bagus, berikan tepuk tangannya untuk kelompok 7. Sebenarnya, coba kenapa harus mencari semut di lantai? Ya, jadi kalau ketika kita itu tidak pede, ya ketika kita tidak pede, kita lihat saja tembok itu di belakang, jangan lihat temanmu. Ya, lihat di atasnya kepala temanmu. Jadi agar kita itu ketika presentasi tidak mencari semut di lantai, gitu, ya. Tapi juga tidak mencari cicak di dinding. Kadang ada ya ketika sudah presentasi ya di depan enak sudah presentasi, tapi menghindari temannya itu dengan melihat di pojok ke atas, tidak melihat temannya. Tetap saja kamu lihat temannya, tapi yang di
dilihat adalah di atas kepalanya. Jadi jangan lihat matanya. Kalau lihat matanya nanti kamu ketawa. Tapi kalau pandang dia tapi bukan dia, tapi di atasnya. Jadi seolah-olah kita tetap berbicara ke dia. Itu trik dan kunci agar ketika kita presentasi itu tetap pede di depan, ya? Ya. Baik. Semua kelompok barusan sudah ya menyampaikan presentasinya tentang jenis, kemudian tujuan dari teks eksposisi yang kamu pilih tadi ya. Oke, selanjutnya kita nanti ya di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang menulis teks eksposisi. Bagaimana kalian akan menulis teks eksposisi ya berdasarkan kalimat-kalimatnya dan kalimat pokoknya. Nanti kita akan membahas jenis paragraf berdasarkan kalimat pokoknya atau letaknya kalimat pokok. Apakah di awal, apakah di akhir, ataukah di awal dan akhir? Ya, itu nanti ada jenisnya tersendiri. Itu kita akan sampaikan di pertemuan selanjutnya. Ya, oke. Dari pertemuan hari ini, kesulitan apa yang kalian dapatkan? Atau di mana letak kesulitan pembelajaran hari ini tadi? Menyampaikan hasil. Di menyampaikan hasil. Kenapa menyampaikan hasil itu sulit? Gugup, karena takut dan kurang pede ketika menyampaikan hasil. Oke. Terus, ketika kamu itu merasa takut, kurang pede, tapi ketika kamu maju di depan nih, endingnya kan bisa. Nah, usaha apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan itu tadi? Percaya diri. Mencoba untuk percaya diri. Terus, apa lagi? Pede, yang pede. Nah, yang tadi takut dan gugup tadi, ketika kamu maju di depan, yang kamu lakukan itu apa? Karena tadi hasilnya ketika kamu sudah maju itu bagus kan di depan. Apa? Untuk mengatasi masalah itu apa tadi? Tidak melihat teman-temanku. Oh, tidak melihat teman-temannya, ya. Itu salah satu trik tadi ya. Kalau sudah di depan teman-temannya jangan dilihat. Nah, selain tadi gugup dan takut, ya. Dalam pelajaran hari ini yang sulit itu di bagian apa? Ya. Bisa semua ya, tadi ya. Hanya ketika bagian presentasi saja berarti ya yang kesulitan tadi ya. Oke. Nah, baik, setelah itu kita akan merangkum kembali apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Kita hari ini sudah belajar tentang Teks eksposisi. teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Siapa yang bisa merangkum? Yuk. Merangkum, menyampaikan teks eksposisi itu ini, Bu. Gitu. Ya. Yuk. Siapa? Nggak usah takut, kan sudah merangkum. Tadi kan sudah. Teks eksposisi itu adalah teks yang Jelas-jelasnya disertai data dan fakta. Oke, berisi tentang informasi ya sejelas-jelasnya disertai data dan fakta. Ya, kemudian tujuan dari eksposisi tadi apa? Menambah wawasan dan pengetahuan membaca. Menambah wawasan dan pengetahuan pembaca. Ya, kemudian jenisnya tadi apa? Jenisnya ada berapa? Ada 6. 1. Eksposisi definisi. Eksposisi definisi. 2. Eksposisi proses. Eksposisi proses. 3. Eksposisi ilustrasi. Eksposisi ilustrasi. 4. Eksposisi laporan. Eksposisi laporan. 5. Eksposisi perbandingan. Eksposisi perbandingan. Dan 6. Eksposisi pertentangan. Eksposisi pertentangan. Ya, yang hari ini tadi sudah dibahas dengan teman-teman. Bu, eksposisi apa saja? Yang sudah dibahas di depan tadi jenisnya ada apa saja yang dibawakan? Perbandingan, laporan, definisi. Sudah, itu ya? Jadi tadi yang sudah kalian bahas, 7 kelompok ini bahas, ternyata eksposisi yang sudah kalian cari itu ada 3 jenis dari 6 jenis yang tersedia. Itu tadi ada yang perbandingan, ada yang definisi, dan ada yang laporan. Ya. Sudah tambah banyak wawasan?
Banyak ya tentang masing-masingnya, karena itu tadi tujuannya dari teks eksposisi agar kita menambah wawasan. Oke ya. Untuk pembelajaran hari ini Ibu rasa sudah selesai sampai di sini ya. Kita akan kembali mempelajari untuk menulis teks eksposisi di pembelajaran selanjutnya. Semoga pada pertemuan selanjutnya teman-teman sudah yang sakit sudah diberikan kesembuhan sehingga bisa masuk ya. Kemudian dan kalian yang sehat juga tetap sehat. Yang nanti malam mau berangkat study tour nih, semoga selamat sampai tujuan sampai dengan amin ya rabbal alamin ya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Silakan. Ya, pertemuan hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini itu bisa menambah manfaat bagi kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Ya, semoga juga bermanfaat bagi dunia kerja kalian, terutama yang kita akan tulis minggu depan. Oke, Ibu akhiri dulu sampai di sini. Wassalamualaikum.